Presiden Prabowo menggelar pertemuan silaturahmi bersama para tokoh lintas era dan pimpinan politik di Istana Negara. Pertemuan ini membahas perkembangan situasi global terkini, khususnya eskalasi konflik di Timur Tengah dan dampaknya terhadap stabilitas dunia. Sehat apa kabarnya? Alhamdulillah. Terima kasih. Iya. Puasa lancar. Puasa lancar itu. Ya, gimana? Gimana itu? Sama-sama. Saya kembali sudah 4 hari saya flu. Mantan Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan pemaparan komprehensif mengenai situasi internasional terkini. Ia juga menambahkan bahwa diskusi turut menyoroti melemahnya efektivitas tatanan global. Presiden memberikan update briefing tentang berbagai perkembangan terbaru yang terjadi di dunia, khususnya berkaitan dengan yang selama ini sudah menjadi perhatian banyak di antara kita, yaitu mengenai yang paling mutakhir tentunya perkembangan perang maksud saya, atau serangan Amerika dan Israel terhadap Iran. Dan didiskusikan implikasinya apa terhadap kita, terhadap dunia. Ketika tatanan dunia sudah tidak lagi efektif dan tidak ada lagi peluang kepada negara yang menjadi korban serangan militer untuk mengadu kepada siapa, karena PBB sudah tidak berperan dan aturan atau rule based order hanya on paper dan memang tidak ada kekuatan pemaksa, apalagi kalau itu berkaitan dengan negara-negara besar. Beliau, maksudnya Bapak Presiden, menggambarkan bagaimana kita harus menavigasi hidup kita di antara bukan hanya 2 karang, tapi sekarang beberapa karang. Dan itu tidak mudah, karena itu didiskusikan tentang implikasinya ini terhadap keseluruhan masalah keamanan dan perdamaian dunia, tapi juga potensi efek dari perang ini terhadap ekonomi dunia, khususnya yang menyangkut supply, oil, minyak, dan gas. Nah, kita berhitung semua
apa efeknya terhadap kita dari sisi itu saja. Tapi juga dari sisi kalkulasi berapa lama perang ini akan berlangsung. Semula Trump mengatakan akan berapa hari, sekarang sudah bicara beberapa minggu. Tetapi juga kalau misalnya Amerika akan menggelar pasukan daratnya bisa jadi lebih panjang dan reaksi perlawanan di sekitar negara-negara Timur Tengah juga akan membesar dan akan karena itu perang berlangsung lama. Ini persoalan atau dilema yang kita hadapi, dihadapi oleh banyak negara, bukan hanya kita sendiri. Karena itu Presiden menganggap penting untuk mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah, dihadapi oleh Presiden kepada kita yang diminta datang pada malam hari ini, tapi juga sebelumnya kita tahu kesempatan briefing oleh Presiden terhadap berbagai kelompok melalui pertemuan seperti ini yang sifatnya briefing, kemudian dialog atau tanya jawab, dan selebihnya ya masing-masing kita mencoba memberikan kontribusi pemikiran, dan Presiden sangat terbuka untuk dalam menanggapi usul-usul pemikiran dari para peserta. Sikap kita, sesungguhnya kalau kita lihat perang ini kan merupakan tindakan sepihak. Bukan perang, ada perang yang dimandatkan oleh PBB. Di Teluk ini sudah ada 3 kali terjadi perang dalam waktu 30 tahun terakhir. Pertama perang pada masa Presiden Bush senior yang melawan Irak Saddam Hussein ketika Irak menyerbu Kuwait. Yang kedua perang 2003 ketika Bush junior melakukan agresi terhadap Irak dengan tuduhan Irak memiliki senjata pemusnah massal. Ini yang ketiga. Jadi tragis memang kawasan ini menjadi lahan perang dan perang-perang besar yang membawa dampak besar bagi dunia karena sumber minyak dan gas banyak berasal dari wilayah ini. Itu yang juga kita harus berhitung. Dampak terhadap kita apa? Kayak Indonesia ini menjadi mediator. Syarat menjadi mediator itu kan harus bisa dipercaya dua pihak ya Pak ya. Menurut Bapak tadi diberi masukan nggak di briefing, apakah Indonesia mampu jadi mediator? Kita tidak membicarakan apa Indonesia mampu atau tidak. Itu kan pemikiran awal. Dengan kata lain, untuk menjadi mediator kan harus juga ada penerimaan dari dua pihak yang bertikai. Dan kita belum lihat tanda-tanda itu. Di mana? Kita bahas, tapi juga dalam konteks perkembangan mutakhir. Apakah dengan perang yang berkecamuk di Iran ini akan melemahkan kemungkinan melemahkan posisi dan mandat BOP? Kita akan berhitung lagi dari sisi itu. Terima kasih. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menambahkan, pemerintah turut membahas kesiapan Indonesia dalam menjaga ketahanan energi di tengah dinamika global. Dukungan dari partai politik disebut menguat terhadap langkah-langkah antisipatif yang diambil. Teman-teman media, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Pak AHY, Ketum Demokrat, kemudian Pak Zul, Ketum PAN, dan Presiden PKS, Bapak Muzamil. Mohon maaf, ini nama harus benar semua. Kami baru selesai melakukan pertemuan dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden menjelaskan berbagai hal terkait dengan perkembangan geopolitik dan kesiapan Indonesia dalam menghadapi semua dinamika global, khususnya dalam konteks energi dan beberapa persoalan lain. Prinsipnya adalah kami dari partai politik sangat memahami posisi yang dilakukan oleh Bapak Presiden dan juga adalah kesiapan langkah-langkah untuk mengantisipasi ini. Semuanya ini kita lakukan dalam rangka bagaimana mendorong agar kejadian di global bisa kita antisipasi untuk mengamankan negara kita. Saya pikir itu. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada jauh lebih baik. Cukup ya? Cukup ya, makasih ya. Makasih. Hah?
Ya. Ini. Pertama, pertemuan ini Pak Prabowo menjelaskan tentang BOP dan juga tentang perkembangan Iran. Dari penjelasan Pak Prabowo tentang BOP itu adalah penjelasan yang mungkin sudah Pak Prabowo sampaikan kepada MUI dan Ormas Islam. Ya. Penjelasan yang menurut saya beliau menjelaskan pilihan yang memang terberat dari yang ada, yang paling mungkin dari yang ada, bukan pilihan-pilihan ideal. Beliau menjelaskan itu, mungkin juga sudah beliau jelaskan pada waktu di MUI dan Ormas Islam. Lalu beliau juga menjelaskan tentang perkembangan tentang Iran, Israel hari ini. Intinya pada pertahanan kita, pada kesiapan kita menghadapi krisis itu. Beliau menjelaskan tentang kesiagaan pangan kita, kesiagaan energi kita, dan dialog elit kita. Beliau mengundang para tokoh-tokoh ini untuk menyatukan elit, dan beliau sendiri insya Allah akan menyampaikan kepada publik mungkin, ya, sikap-sikap resmi beliau gitu. Saya kira saya tidak ingin memperpanjang karena itu saya kira Pak Prabowo akan bisa sangat sempurna menjelaskannya. Tapi poin pembicaraan kita seputar itu, ya, BOP dan kesiapan Indonesia untuk menghadapi situasi politik dunia yang kita tahu sekarang ini sedang memanas. Oke, cukup ya. Makasih ya. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Tadi seperti yang sudah juga disampaikan, Bapak Presiden menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan situasi baik global maupun domestik selama beberapa waktu belakangan ini, termasuk juga situasi terakhir yang kita ketahui bersama sedang berkembang di Timur Tengah. Dan khusus untuk masalah Timur Tengah ini saya juga ingin menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa di tengah eskalasi yang semakin meningkat, tadi siang juga saya sudah memerintahkan kepada dubes kita di Tehran untuk mengambil langkah-langkah evakuasi yang segera jika memang ada masyarakat Indonesia menginginkan untuk dievakuasi, karena perlu diketahui dari semua WNI yang ada di wilayah-wilayah terdampak tidak semuanya kemudian menyampaikan keinginan untuk dievakuasi, tapi tadi disampaikan ada beberapa yang bersedia untuk dievakuasi dari wilayah Iran, dan saya perintahkan untuk melaksanakan evakuasi bertahap tersebut. Saya kira situasi ke depan masih akan terus berkembang. Kita akan melihat apa yang akan terjadi. Tapi tadi juga disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa apapun yang akan terjadi, kita harus siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam. Terima kasih. Kenapa? Itu juga disampaikan dan tadi ditanya. Ya, saya juga sudah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Iran kemarin. Beliau menelpon saya, kemudian menjelaskan posisi Iran. Tentu saja kami menyampaikan juga sikap Indonesia bahwa kita menyesalkan perundingan yang terjadi kemudian gagal, yang berakibat pada terjadinya eskalasi. Kemudian kita juga menekankan lagi prinsip-prinsip penghormatan kita terhadap integritas wilayah, terhadap kedaulatan wilayah satu negara. Kemudian kita juga menekankan kembali pentingnya untuk kembali ke meja perundingan, dan juga yang pasti kami menyampaikan lagi keinginan dari Bapak Presiden untuk menjadi mediator dalam upaya mendinginkan dan menurunkan eskalasi di wilayah tersebut. Dan ini merupakan pandangan-pandangan yang juga beliau terima. Saya juga menyampaikan concern dari rekan-rekan kita yang ada di negara-negara Teluk terhadap
serangan yang mereka dapatkan di wilayah-wilayah mereka. Saya kira itu saja itu. Ya, seperti yang disampaikan bahwa jika kedua belah pihak berkeinginan, ya Pak Presiden bersedia untuk menjadi mediator. Tapi kalau misalnya ada pandangan seperti itu, ya kita kembalikan kepada mereka. Yang pasti Indonesia ingin ada dalam posisi bahwa bagaimana kita bisa menjadi jembatan dari perbedaan, menawarkan kesiapan kita, menawarkan diri kita. Itu aja ya. Thank you. Makasih.